Di suatu desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan sebatang kara bernama Mpok Rondo. Ia tinggal di seberang sungai dan memiliki kebun di halaman rumahnya. Suatu hari, Mpok Rondo hendak mengambil air di sungai untuk menyirami tanamannya. Namun, ia dikejutkan dengan suara aneh. Apa itu? Suara itu terdengar semakin mendekat, mengikuti arus sungai. Setelah ia telusuri, mata Mpok Rondo terbelalak lebar. Alangkah terkejutnya suara itu berasal dari tangisan bayi mungil di dalam sebuah kendi yang hanyut terhuyung-huyung datang ke arahnya. Ya ampun Gusti, siapa yang tega membuang bayi mungil ini? Kasihan sekali kamu, Le. Aku akan membawamu ke rumahku. Mpok Rondo yang kesepian merasa sangat iba. Ia pun menggendong bayi itu dan membawanya pulang ke rumah beserta dengan kendinya. Sesampainya di rumah, Mpok Rondo melilitkan kain kepada bayi mungil itu, memberikan kehangatan layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ia sangat bersyukur sekali bayi itu tidak terluka sedikit pun. Akan kurawat engkau seperti anakku sendiri. Aku akan memberimu nama Joko Kendil. Aku harap engkau tumbuh menjadi anak yang berguna seperti kendi yang membawamu kepadaku. Seiring berjalannya waktu, Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda yang baik hati dan gemar membantu orang lain. Di suatu hari, Joko Kendil tengah asyik berkebun dengan ibunya. Tanpa disadari, dari kejauhan, diam-diam seorang putri kerajaan mengawasi mereka. Bu, dia cukup bantu metik sayurnya nggih. Nanti dia cukup aja wes hutan jadi kayu bakarnya. Yo Wesley, tolong sirami sayur di sebelah sana dulu yo. Nggih, Bu. Joko Kendil segera mengambil air dari sungai dan mulai menyirami kebunnya sesuai dengan perintah sang ibu. Walah, bagus nggih panennya. Tapi tenang. Iya Le, semoga berkah seterusnya yo. Dari kejauhan, sang putri memerhatikan kegiatan Joko Kendil dan ibunya dengan seksama, sembari bergumam, Walah, dia toh pemuda kendi yang terkenal itu. Rupanya betulan rajin anaknya. Jarang ya aku lihat lanang membantu-bantu. putri itu adalah Putri Melati. Ia berasal dari kerajaan di desa seberang. Ia dikenal sebagai putri yang baik hati dan bijaksana. Sementara itu, Joko Kendil yang telah selesai menyirami sayur bergegas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Bu, iki sampun semua. Juga ke hutan dulu ya. Iya Le, hati-hati ya. Nggih, Bu. Di hutan, ia bertemu dengan sekelompok pemuda. Joko Kendil berniat untuk menyapa, namun pemuda-pemuda itu tiba-tiba saja melempari Joko Kendil dengan kayu. Mereka dengan sengaja menghina Joko Kendil tanpa alasan yang pasti. Punten. Sing ya, Mas. Ada orang sih buruk rupa. Kayak kendi sing urip cah. Di perjalanan pulang, Joko Kendil pun merenungi perkataan sekelompok pemuda itu. Lantas, Putri Melati yang sedang dikejar oleh pengawal kerajaan rupanya tak sengaja menabrak Joko Kendil. Piye toh? Kok aku terus yang jajak sama mereka? Apa iya aku seburu itu? Woi, jalan! Aneh belas! Joko Kendil diam sebentar sambil memungut kayu bakar lalu berkata, Sek ya, kalau pikir-pikir, kecil borsa itu api tenang. Ayo, pol! Joko Kendil pun pulang ke rumahnya sembari cengar-cengir mengingat keayuan wajah Putri Melati. Bu,
Besok Joko ajang ke pasar yuk. Iya, Le. Iya, Bu. Keesokan harinya, saat ia sedang berjualan di pasar bersama temannya Tarjo, datanglah sepasang kekasih membeli sayuran. Pak, Bu, Mbah, Dek, ayo dibeli sayurnya. Masih segar iki. Tumbas kangkungnya, Mas. Berapaan tak? Iki dari kebun saya. Sikat siu aja wis. Sek ya. Mas, ini kangkungnya tumbas berapa? Seikat wis cukup, Dek. Yo wes Masku, Bang Joko, ini kangkungnya seikat sarang tomatnya 2 saja. Nggih. Singkat cerita, setelah mereka pergi, Tarjo memberitahu bahwa pembeli tersebut merupakan pengantin baru. Ku, opo sih? Gue tahu nggak? Yang tadi itu loh, yang barusan pengantin baru loh dari desa sebelah. Walah, pengantin baharu toh. Pantesan Rapol tuh. Aku pengen juga lah punya pasangan itu. Apalagi pikir aja. Wah, tenan Jo. Alah, yang bener aja ku. Yang masak sama Putri Raja. Pokoknya aku bakal bilang ke Ibu. Semoga Ibu setuju dan yakin dengan keinginan aku. Ya wis lah, karepmu aku mau pulang. Aku juga. Lihat aja Jo. Sesampainya di rumah, Joko Kendil memberanikan diri untuk memberitahu sang ibu mengenai keinginan tersebut. Bu. Opo tuh, Le? Bu, aku pengen nikah Bu sama Putri Raja di desa seberang. Le, piye toh kamu? Kamu yang betulan aja. Mereka bisa aja lo nolak kamu. Nanti kamu ditindas, Le. Ibu mau terus khawatir dan Joko betulan. Ibu temani Joko ya. Yowes, kalau itu maumu, Ibu nurut. Nanti kita cari waktu yo. Sampailah pada hari yang ditentukan Mpok Rondo mengantarkan Joko Kendil ke kerajaan di desa seberang. Ampun Baginda, hamba datang dengan sebuah maksud. Anak hamba, Joko Kendil, ingin melamar salah satu putri paduka. Hah? Pemuda aneh ini ingin menikahi putri kerajaan? Jangan bermimpi kau. Cukup Mawar. Meskipun aku ini seorang raja, tetapi aku ingin memberi kebebasan sebagai seorang ayah kepada putri-putriku dalam menentukan calon suaminya. Biarkanlah putri-putriku yang menentukan jawaban lamaran ini. Ayah, jelas aku menolak menikahi seseorang seperti dirinya. Cukup. Ayahanda, Melati menerima lamaran Joko Kendil dengan tulus. Apakah ayah mau merestui kami? Apakah kau sudah yakin dengan keputusanmu itu, Melati, anakku? Ya ayah, Melati yakin. Baiklah, jika itu keputusanmu, ayah akan merestuinya. Karena kau sendirilah yang akan menjalaninya. Terima kasih ayah. Tak lama, Joko Kendil dan Putri Melati menikah. Mereka menjalani hari-harinya bersama dengan bahagia. Suatu ketika, Joko Kendil dan Putri Melati berjalan-jalan mengelilingi desa. Di perjalanan, Joko Kendil menanyakan suatu hal kepada Putri Melati. Melati istriku, bolehkah aku bertanya? Tentu, apa itu Kang Mas? Apa hal yang membuatmu mau menerima lamaranku di saat Putri Mawar merendahkanku? Melati menerima lamaran Kang Mas karena Melati tahu Kang Mas adalah pemuda yang baik hati dan bertanggung jawab. Jadi, kau sudah sering memperhatikanku? Iya, sebenarnya Melati pernah melihat Kang Mas sudah membantu ibu berkebun. Di sanalah Melati jatuh hati kepada Kang Mas. Joko Kendil tersipu malu mendengar penjelasan dari Putri Melati. Ia hanya tersenyum sembari melanjutkan perjalanan mengelilingi desa. Di pertengahan jalan, 2 orang petani bersuara nyaring mencibir mereka dengan sangat kasar. Ndelok, Putri sang Ayu itu menikahi seorang yang buruk rupa. Oh betul sih, coba sejak pertama lamaran ini dulu, mungkin aku punya istri si Ayu anak. Hei kalian, jaga ucapan kalian. Dia adalah suamiku. Tidak sepantasnya kalian bicara seperti itu. Punten Putri. Kang Mas, kita pulang saja. Setibanya mereka di kerajaan,
Di kamar, Putri Melati memperhatikan kendi yang ada di atas lemari. Ia pun penasaran mengapa kendi itu disimpan oleh Joko Kendil. Kang Mas, Alam deh, Hati ingin bertanya, apa hal yang mengganggu itu? mengapa Kang Mas membawa kendi itu kemari? Apakah kendi itu sangat berharga bagi Kang Mas? Kendi itu tentu sangat berharga untukku. Aku ditemukan dalam kendi itu oleh ibu. Oh, jadi begitu. Baiklah, Melati akan membantu menjaganya untuk Kang Mas. Oh iya, Kang Mas, Ayahanda berkata bahwa ia akan mengadakan sayembara ketangkasan dan seluruh pangeran di seluruh negeri akan datang untuk mengikutinya. Apakah Kang Mas akan ikut serta? Seperti Kang Mas tidak dapat mengikuti sayembara itu. Kang Mas sedang masa tidak enak badan. Baiklah, nanti akan Melati sampaikan kepada Ayahanda. Beberapa waktu berlalu. Hari sayembara pun tiba. Semua pangeran dari seluruh negeri datang untuk mengikuti sayembara. Namun, Joko Kendil tidak mengikuti sayembara itu. Putri Mawar yang menyadari hal tersebut langsung mengolok-ngolok Joko Kendil di hadapan Putri Melati. Putri Melati, di mana suamimu? Apakah dia takut mengikuti sayembara ini? Apa maksudmu, Kak? Jaga ucapanmu. Putri Melati menahan amarahnya dan pergi berlari ke kamarnya. Di sana, ia hanya melihat kendi milik Joko Kendil di atas tempat tidur. Ia tidak menemukan suaminya dimanapun. Kang Mas? Kang Mas ada di mana? Dasar kendi ini. Mengapa semua orang selalu menghina kami? Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah isak tangisnya, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan yang gagah dan perkasa yang tak lain merupakan Joko Kendil. Dek, Mengapa kau di sini? Siapa dirimu? kau tidak perlu takut. Ini Kang Mas, suamimu. Tidak mungkin. Tidak seperti ini. Sebenarnya Kang Mas telah dikutuk secara lahir. Kutukan itu hanya bisa hilang jika ada seseorang mencintai Kang Mas dengan tulus dan memecahkan kendi. Tidak mungkin. Apa itu benar? Tentu istriku. Benarkah itu? Ya istriku, ini Kang Mas. Putri Melati mempercayai perkataan pemuda di hadapannya. Joko Kendil memegang tangan Putri Melati dan mereka tersenyum dengan penuh kehangatan. Cerita rakyat Joko Kendil mengajarkan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya saja. Yang memiliki paras ayu belum tentu sifatnya sama baik, dan yang memiliki kekurangan dalam rupanya belum tentu sifatnya buruk. Bernama Mpok Rondo. Ia tinggal di sebuah Joko keluar tadi. Pelan-pelan anjing cepet banget. Aku ntar geledang di sini dari orang. Ampun Baginda, hamba datang dengan semua. Lagi Ci. Cing. Kamu kayak nenek. Bisa gitu, coba. Sabar, mbak, nah. Coba, Nah.